Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Semoga kita sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Sebelum kita mulai, jangan lupa tersenyum. Di video ini kita akan merangkum alur cerita dari sebiji film berjudul Film ini bercerita tentang seorang wanita yang bertahan hidup di saat bumi hanya menyisakan gedung tinggi untuk berpijak. Ia mencari pasokan makanan dari box mengapung, mengumpulkan air minum dari embun pagar, hingga berurusan dengan perompak. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Dapatkah wanita ini bertahan hidup? Mari kita mulai kisahnya. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa pencet tombol like, share, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng sebagai bentuk dukungan ke channel ini, karena dukungan kalian sangatlah berarti. Thank you and meluncur. Cerita dimulai dengan menampilkan seorang wanita yang bangun dari tidurnya. Ia bernama Asya. Asya mengambil beberapa makanan yang ia taruh di tempat persembunyian dan pergi ke atap gedung untuk menikmati makanannya sambil menatap keadaan dunia yang sudah tenggelam karena diterjang badai hebat 5 tahun lalu. Tak lupa, ia juga mengumpulkan persediaan air minum dari embun yang terdapat di pagar. Selesai makan, Asya melihat ada box mengapung di luar gedung. Ia pun segera pergi untuk mengambil box tersebut. Walau sebenarnya hal itu beresiko, tapi Asya tetap harus melakukannya guna menambah stok persediaan makanan. Alhasil, ia tersandung karena dorongan dari monster laut yang berkeliaran bebas dan hanya menemukan sebotol whisky di dalam box tersebut. Asya pergi ke atap untuk mengobati luka yang ia dapat saat menarik box dan pergi untuk mandi. Selesai mandi, Asya kembali ke atap gedung untuk memantau keadaan sekitar. Ia dikagetkan dengan kekerasan yang disebabkan oleh perompak di gedung sebelah dan betapa tidak beruntungnya karena Asya terlihat oleh salah satu perompak. Ia pun bergegas menyembunyikan jejak kehidupan dan pergi bersembunyi di celah kecil yang berada di belakang lemari. Tak selang waktu lama, perompak datang dan mencari keberadaan Asya. Persembunyian berhasil dan Asya terbebas dari para perompak. Keesokan harinya, Asya kembali melakukan rutinitas harian dan melihat ada 2 box mengapung. Ia pun segera mengambil kedua box tersebut. Saat dibuka, ternyata box hanya berisi hal-hal yang tidak berguna. Tapi untungnya, masih ada sebotol madu yang sangat disukai oleh Asya. Malam harinya, saat Asya ingin tidur, ia kaget karena mendengar suara seseorang. Asya pun segera mencari sumber suara. Ternyata ada seorang gadis kecil yang tinggal di gedung yang sama dengan Asya. Ia bernama Iwan Hei atau akrab disapa Hei Hei. Asya berhasil memergoki Hei Hei, tapi sayangnya ia berhasil kabur. Keesokan harinya, Asya menemukan jika makanan yang ia simpan di tempat persembunyian sudah berceceran di lantai. Ia memungut dan mengikuti jejak makanan hingga sampai ke sebuah ruangan tempat Hei Hei tertidur pulas. Asya pun mengabaikan Hei Hei dan pergi memasak makanan. Di lain tempat, Hei Hei yang sudah terbangun melihat tempat mencurigakan di dinding. Ia mengambilnya dan menemukan beberapa lembar foto. Tak selang waktu lama, Asya memergoki Hei Hei, tapi ia langsung pergi kabur. Ternyata foto yang ditemukan Hei Hei merupakan foto Asya dengan adik angkatnya. Ia pun teringat kenangan indah bersama si adik angkat dan juga kenangan tidak baik di mana ibu Asya lebih memilih memberikan kalung warisan ke adik angkat dibanding Asya yang merupakan anak kandung. Keesokan harinya, Asya memasak makanan, tapi bedanya kali ini ia menyiapkan 2 porsi untuk dirinya dan juga Hei Hei. Saat Asya sedang menikmati makanan di atap, Hei Hei menghampiri untuk makan bersama dan akhirnya mereka sudah tidak lagi bermain petak umpet.
Di malam hari, Hei Hei kehilangan tempat tidurnya. Ternyata Asya memindahkan tempat tidur Hei Hei ke ruang tempat Asya tertidur. Tak selang waktu lama, Asya terbangun karena mendengar suara tangisan Hei Hei. Ternyata Hei Hei menangis karena teringat dengan sosok ibu. Ia berniat membuat rakit untuk pergi mencari keberadaan ibunya. Setelah berbincang, mereka akhirnya kembali tidur dengan Asya yang teringat kenangan buruk tentang bencana dahulu kala. Keesokan harinya, Asya kehilangan kalung warisan keluarga yang selalu ia pakai kemana-mana. Ia berpikir jika kalungnya dicuri oleh Hei Hei saat ia sedang terlelap tidur. Saat sedang memandikan Hei Hei, Asya bertanya apakah Hei Hei mencuri kalung miliknya. Hei Hei mengatakan jika ia tidak mencuri kalung, tapi Asya tidak percaya dan terus menuduhnya hingga akhirnya Hei Hei kesal dan langsung pergi. Di lain hari, Hei Hei menemukan informasi bantuan yang menyediakan makanan dan tempat pengungsian saat sedang mendengar radio. Ia pun bergegas menghampiri Asya untuk memberitahu informasi yang ia dapat. Tapi Asya malah membentak Hei Hei sambil mengatakan jika sumber informasi tidak dapat dipercaya dan memilih untuk tetap tinggal di gedung ini. Mereka pun makin bertengkar, ditambah lagi Asya tak sengaja memanggil Hei Hei dengan kata pencuri. Hei Hei yang tidak terima langsung berkata jika Asya hanya seorang pemarah dan penakut tanpa kehidupan dan ia langsung pergi. Seketika Asya teringat kenangan masa lalu di malam sebelum tragedi bencana terjadi. Saat itu Asya sedang menonton berita tentang badai yang terjadi di negara lain, tapi si ibu langsung mematikan TV karena sudah waktunya makan malam. Di meja makan, Asya terlihat berdebat dengan si ibu karena selalu membanding-bandingkan sikapnya dengan si adik angkat. Ditambah lagi, si ibu tidak merestui hubungan Asya dengan pacarnya. Si ibu juga berkata jika Asya merupakan bagian dari keluarga, jadi ia harus mengikuti seluruh aturan keluarga. Asya yang tidak terima berkata jika ia tidak ingin menjadi bagian dari keluarga lagi dan memutuskan untuk angkat kaki dari rumah. Bukannya melarang, tapi si ibu malah langsung mengusir Asya pergi. Di lain sisi, si adik angkat mencoba untuk menghentikan Asya, tapi keputusannya sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Asya malah meminta adik angkatnya untuk membantu memesankan taksi. Tak selang waktu lama, Asya menghampiri Hei Hei yang sedang mencoba membuat rakit di sebuah ruangan. Ia mencoba bersikap dewasa dan meminta maaf kepada Hei Hei. Asya juga mengatakan jika ia sudah pernah mencari bantuan tapi tidak membuahkan hasil sama sekali dan lebih baik untuk tetap tinggal di gedung ini. Hei Hei mengatakan jika gedung ini juga tidak aman karena bisa saja suatu saat para perompak menemukan mereka, tapi Asya menenangkan dengan berkata jika ia memiliki tempat persembunyian yang aman. Keesokan harinya, setelah sekian lama, akhirnya hujan turun. Itu merupakan hal baik karena mereka mendapatkan banyak stok air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Saat Hei Hei sedang ingin mengikat tali jemuran, ia tidak sengaja menemukan kalung Asya yang hilang. Hei Hei sempat ingin memberikan kalung itu ke Asya, tapi ia merasa ragu dan memutuskan untuk tidak langsung memberikan kalung tersebut. Di malam hari, saat Asya sedang ingin tidur, ia menemukan kalung yang telah lama hilang terselip di bawah bantalnya. Dan saat diperhatikan, ternyata pengait kalung sudah rusak. Asya pun merasa bersalah karena sudah menuduh Hei Hei mencuri. Akhirnya, ia malah membantu Hei Hei membuat rakit untuk pergi ke lokasi pengungsian. Asya juga memberikan kalung warisan keluarganya ke Hei Hei sebagai bentuk permintaan maaf. Mereka lalu melakukan persiapan untuk pergi ke tempat pengungsian, tapi apesnya, headset radio yang digunakan Hei Hei terlepas dan membuat radio membunyikan suara keras kemana-mana.
Karena takut suara tadi terdengar oleh perompak, mereka akhirnya memutuskan untuk tidak langsung pergi menggunakan rakit dan tetap tinggal sambil terus memantau keadaan sekitar. Saat mereka mengira sudah aman, ternyata para perompak malah berdatangan. Asya dan Hei Hei pun bergegas menghilangkan jejak kehidupan. Asya menyuruh Hei Hei untuk bersembunyi di celah lemari, sementara ia akan bersembunyi di ruang lain yang memiliki bau yang sangat busuk. Perompak pun mencari keberadaan mereka berdua. Saat sedang bersembunyi, Asya teringat kenangan di saat bencana besar datang. Saat itu, Asya dengan adik angkatnya sedang mencari taksi karena Asya memutuskan untuk minggat dari rumah. Tapi tiba-tiba, gelombang air yang sangat tinggi datang menghampiri. Semua orang cemas, tapi dengan sigap, Asya menarik adiknya untuk pergi ke atap gedung. Adiknya meminta untuk pelan-pelan karena kakinya sedang sakit, tapi Asya mengabaikan dan terus saja menarik si adik ke atap gedung. Sampai akhirnya si adik tertinggal dan terjebak di antara kerumunan orang yang panik menuju ke atap gedung. Asya berhasil sampai ke atap gedung dengan selamat, tapi sayangnya semua orang termasuk si adik sudah tertelan gelombang air yang hampir menelan atap gedung. Setelah beberapa waktu, Hei Hei yang bersembunyi di celah lemari berhasil ditemukan oleh perompak. Ia juga lalu memberitahu lokasi Asya bersembunyi kepada para perompak. Saat Asya akan diangkut menuju kapal perompak, sekilas ia melihat wajah ketakutan Hei Hei yang mirip seperti wajah ketakutan adik angkatnya. Asya pun memutuskan untuk melawan para perompak. Dari total 7 perompak, perompak pertama berhasil dikalahkan dan tersisa 6 perompak. Asya pergi ke dalam gedung memanfaatkan pengetahuan lokasi gedung untuk melawan para perompak. Perompak keenam berhasil dikunci di lantai atas, itu artinya hanya tersisa satu perompak yang berada di kapal bersama Hei Hei. Asya mencoba mengenai perompak terakhir dengan panah yang ia gunakan untuk mengambil box, tapi sayangnya ia meleset. Melihat perompak yang lengah, Hei Hei langsung berinisiatif untuk mendorong si perompak, tapi sayangnya ia juga ikut terbawa jatuh. Asya yang khawatir dengan Hei Hei langsung pergi menyelam untuk menyelamatkannya. Si perompak masih hidup, tapi tiba-tiba ia ditelan oleh monster laut. Sementara Asya dan Hei Hei berhasil selamat. Mereka langsung pergi ke kapal perompak untuk menghindari monster laut. Hei Hei bertanya ke Asya mengapa ia menyelamatkannya. Asya menjawab, sulit membuat pilihan baik di saat tersisa pilihan buruk. Mereka pun akhirnya pergi menggunakan kapal perompak menuju ke titik lokasi pengungsian yang bersumber dari radio. Dan film berakhir.
Film ini memiliki rating 5,3/10 di IMDb. Terima kasih telah menonton, jangan lupa tersenyum, bye-bye.